Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Irsyad Sidki dengan NIM 333240164 dari kelompok 23 Statistika 1. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita mencari karakteristik data menggunakan 3 software yaitu Excel, Minitab, dan RStudio, serta bagaimana cara kita menyajikan data dalam bentuk grafik menggunakan software Minitab dan RStudio. Oke, langsung saja kita ke contoh kasusnya. Oke, ini ada contoh kasus di mana CV Pacific Express merupakan perusahaan ekspedisi cepat yang melayani pengiriman barang ke berbagai wilayah perkotaan. Untuk mengevaluasi efisiensi waktu pengiriman, perusahaan mencatat waktu tempuh dari kantor pusat ke lokasi pelanggan selama 12 kali pengiriman terakhir. Data ini dianalisis menggunakan statistika deskriptif guna menilai konsistensi waktu tempuh, mendeteksi kemungkinan keterlambatan, dan sebagai dasar perbaikan sistem operasional agar pengiriman tetap cepat dan tepat waktu. Oke, di sini ada total 12 pengiriman dan beserta waktu tempuh dari masing-masing pengirimannya. Oke, ini bisa kita lihat datanya. Lantas, berdasarkan data di atas, cari dan interpretasikan hasil nilai minimum, maksimum, min, median, modus kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Serta sajikanlah data tersebut dengan histogram, box plot, dan bar chart menggunakan RStudio, Minitab, dan Microsoft Excel. Oke, langsung aja. Ini kan kita udah dikasih tahu nih tabelnya kayak gini. Nah, kita buat tabel lagi di Excel-nya. Jadi kurang lebih kalau misalkan dibuat ke Excel nih, kurang lebih kayak gini ya. Ini pengiriman pertama sampai ke 12 beserta total waktu tempuh menitnya. Ini guys. Bye. Oke, langsung aja ke RStudio ya. Kan tadi ada 3 software. Oke, pertama-tama kita langsung cari data karakteristik menggunakan RStudio terlebih dahulu. Oke, pertama kita buka create a project dulu. Oke, di project. Oke, terus abis itu existing directory. Abis itu kita cari apa namanya? Kita akan menyimpan file di mana kita menyimpan sebuah file tabel Excel sebelumnya. Oke, mana ya? Sebelumnya saya tuh nyimpan di sini. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau nyimpen data file RStudio, kita tuh harus menyatukan file Excel dan RStudio di satu file yang sama. Oke, kita akan simpan di sini berbarengan dengan file Excel-nya. Oke, langsung aja create a project. Oke, setelah kita tadi membuat create a project, kita akan menekan tombol Ctrl Shift N untuk membuka R script-nya. Nah, oke, jadi pada RStudio ini kita tuh akan mencari karakteristik data dan juga bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk grafik. Oke, langsung aja. Pertama-tama seperti biasa kita menginstal package dan juga mengaktifkan package-nya terlebih dahulu. Oke, ini read XL. Kenapa? Supaya kita tuh dapat membaca file dari Microsoft Excel, yaitu data mentah yang tadi kita persiapkan sebelumnya, yang satu file dengan RStudio. Kita running terlebih dahulu. Nah, kita running. Oke, ini lagi running. Oke, setelah kita running dan aktifkan, kita akan membaca data pada tabel. Membaca data pada Excel. Oke, tadi kan kita udah membuat data mentahnya dalam berupa file Excel yang tadi saya buat. Lalu itu tuh kan nama filenya kan tuming stat1_1. Nah, itu tuh kalian nama file Excel-nya kalian tulis persis di sini dengan .xlsx. Yang mana itu tuh akan membuat RStudio tuh mengambil data dari file Excel tersebut. Terus juga kan tadi dia dikasih tahu kalau misalkan file Excel itu harus satu folder dengan file RStudio-nya gitu. Oke, setelah kita membaca data pada Excel, kita langsung mencari nilai minimal, maksimal, median, kuartil. Oke, di sini kan
ada data waktu tempuhnya. Jadi di data waktu tempuhnya itu ada, kita akan mencari minimal, maksimal, min, median, kuartil. Ini kuartil 1, 2, 3. Oke, langsung kita running aja. Hah? Oh, belum di running ya nggak sih? Nah, udah di running terlebih dahulu. Oke, maaf tadi sebelumnya belum di running. Oke, setelah kita running, oh enggak, kita jelasin dulu. Ini kan eh, ada data-datanya nih, udah keluar nih, setelah di running keluar data-datanya kan. Ini kan data yang tadi, data pengiriman 1 sampai pengiriman 12. Terus juga di sini ada data dalam menitnya nih, 45 menit, beragam aneka ragam menit, sampai yang ke-12 juga ada 45 menit juga. Oke, di sini kita dapat waktu paling minimal kecilnya 43, maksimal 52, min-nya 46,75 karena dia genap, makanya tadi ada koma-komanya. Terus mediannya 46,5, terus ada kuartil 1, 2, 3 yaitu 45, 46, 48. Oke, setelah kita mencari minimal, max, min, median, kuartil, kita mencari varian, range, dan modus. Jangan lupa kita running. Oke, jadi kan di sini ada varian data. Jadi ini komen untuk mencari varian, komen untuk mencari range, dan juga komen untuk mencari tab modus. Oke, jadi di sini diketahui bahwasannya variannya itu 6,9313. Lalu ini range-nya 43252. Lalu modusnya di sini nih, kita nih, jadi modus itu kan data yang paling sering banyak muncul ya. Jadi datanya itu di sini yang paling banyak muncul adalah 45, banyak 3 kali. Lalu setelah mencari modus, kita akan menghitung skewness dan kurtosis. Oke, sebelum kita menghitung, kita harus menginstal package E1071, dan juga untuk mengaktifkannya kita juga akan mengaktifkan dengan menggunakan command library E1071. Ini kita running dulu. Running. Kita running, lalu ini kita blok untuk mencari skewness dan kurtosisnya. Oke, di sini diketahui bahwasannya kurtosis type 2 itu tuh 0,611941. Lalu kurtosisnya yaitu minus 0,1546681. Oke. Lalu kita akan membuat histogramnya. Kan tadi kita udah mencari karakteristik datanya. Sekarang bagaimana cara kita menyajikannya? Dan menyajikannya itu di sini ada berupa tabel grafik histogram. Nah, ini nih untuk komennya. Histogram ini waktu tempuh, menit, main. Ini nama judulnya yaitu histogram underscore 164. Ini untuk varian sumbu X-nya yaitu waktu tempuh, dan ini sumbu Y-nya yaitu frekuensi. Lalu kita running. Nah, ini merupakan bentuk dari penyajian data histogram. Jadi dari 42 sampai 44 itu tuh frekuensinya 2 kali. Lalu ada 44 sampai 46 itu frekuensinya 4 kali. 46 sampai 48 itu frekuensinya 3 kali. 48 sampai 50 itu frekuensinya 2 kali, dan 50 sampai 52 itu frekuensinya 1 kali. Oke. Setelah kita membuat grafik histogram, kita akan mendefinisikan kita akan membuat box plot. Nah, sebelum kita membuat box plot, kita tuh akan mendefinisikan kuartila terlebih dahulu. Kan untuk kuartila itu ini key itu artinya kuantil data waktu tempuh menit. Untuk C-nya itu tuh ini nih kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, ini nih Q1 itu tuh berupa kuartil 1, Q2 itu kuartil 2, Q3 itu kuartil 3. Oke, kita running terlebih dahulu.
Oke, setelah kita running, saatnya kita membuat box plot. Oke, ini kan buat box plot sendiri, itu tuh di sini ada komennya, yaitu di list stats matrix. Ini nilai minimum dari waktu tempuh menit dan nilai maksimumnya data waktu menit untuk kuartal 1, 2, 3. Oke, dengan judulnya yaitu box plot underscore 164 dengan sumbu i, yaitu waktu tempuh menit, dan sumbu apa lim ya, itu tuh yaitu waktu tempuh menit, maksimal data waktu tempuh menit back dulu. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat box plotnya. Jadi di box plot tersebut apa dari di box plot itu kita akan mengkomennya seperti ini. Yang mana ini nih list stats dengan matrix ini, yang dimana itu nilai minimal dari data waktu tempuh. Yang mana ini kuartal 1, 2, 3, lalu nilai maksimum dari data waktu tempuh per menit. Lalu ini dia ada main box dengan box plot, yang artinya judulnya itu yaitu box plot underscore 164. Lalu di sini ada untuk YLab-nya yaitu waktu tempuh per menit, dan juga YLM-nya yaitu cemen minimal data waktu tempuh, dan juga maksimal datanya waktu tempuh per menit. Untuk box filter sendiri itu tuh saya ingin menggunakan warna biru dan bordernya itu warna hitam. Jadi ini terserah buat warnanya. Ini langsung kita running saja, kita running, deng, anjay. Oke, ini merupakan bentuk dari box plotnya ya. Ini di kuartil 1. Kuartil satunya itu yaitu ada 40, sekitar 45, dan kuartil 2-nya 46, dan kuartil 3-nya yaitu 48. Setelah kita membuat box plot, kita akan membuat sebuah grafik bar plot. Oke, ini kita Ctrl V. Wait. Oke, kita langsung paste aja di sini. Nah. Oke, langsung saja kita paste di sini. Nah, ini ada komen membuat bar plot. Jadi di mana ini ada untuk namanya, yaitu names itu data dari pengiriman. Lalu untuk lab-nya alias sumbu lab-nya yaitu waktu tempuh dalam kurung menit. Lalu untuk judul dari bar plot data sendiri yaitu bar plot underscore 164, dan juga xlab-nya pengiriman dengan YLIM itu batasannya yaitu 0 sampai 60. Untuk warnanya sini rainbow dalam kurung 7. Langsung aja kita running. Oke, udah kita running dan di sini tersedia datanya. Jadi untuk data pertama ini kan ada jumlah pengiriman dari 1 sampai ke 12. Jadi di urutan pertama itu tuh waktu pengirimannya sebanyak 45 menit, kedua 50 menit, dan juga di sini bisa Anda lihat sendiri ya, datanya terpampang jelas dari 1 sampai 12. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki software yang kedua, yaitu Minitab. Oke, kita sudah memasuki software yang kedua, yaitu Minitab. Oke, pertama-tama kita akan menyalin data mentahnya terlebih dahulu, yaitu data dari Excel-nya. Ini kita salin semuanya. Kita buka Minitab, lalu kita paste di sini dari yang paling atas kiri ujung. Kita paste. Oke, ini udah jelas dari semuanya. Oke, langsung aja kita akan mencari data statistiknya. Oke, pertama kita klik stat, basic statistics, lalu display descriptive statistics. Oke, untuk variabel sendiri itu tuh kita klik C2 dua kali untuk waktu tempuhnya. Oke lah. Lalu kita klik statistik. Statistik itu untuk mencari apa saja sih yang akan dicari di statistik ini. Ini kita klik range karena kita akan mencari range. Lalu kita akan cari kumulatif dari n. Lalu kita klik yang mode. Jangan lupa kita klik yang skewness dan kurtosis karena kita ingin mencari skewness dan kurtosisnya juga. Lalu klik OK. Ini klik lagi OK.
dapat terlihat dengan jelas di sini bahwasannya untuk variabel ya di min-nya yaitu 46,75, standar deviasinya yaitu 2,633, minimumnya 43, Q1-nya 45, median atau Q2-nya yaitu 46,5, Q3-nya itu 48,75. Lalu maksimumnya yaitu 52, range-nya 9, Q-nya 0,61, dan kurtosisnya minus 0,15. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik histogram. Ini udah kita klik simple. Oke. Lalu untuk grafiknya ini, graph variabelnya kita klik yang C2 ini, waktu tempuh. Klik oke. Oke, langsung saja di sini udah tertera langsung. Jadi di grafiknya itu di sini ada 40. Ini 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Jadi dari 43 sampai 44 ini frekuensinya yaitu 1. Terus sini ada 45, frekuensinya 3, 46 frekuensinya 1, 47 frekuensinya 2, 48 frekuensinya 48 sampai 52 kecuali 51 itu frekuensinya yaitu 1. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik lagi. Ini klik grafik, kita akan membuat grafik box plot. Oke, simple. Ini klik simple ya. Oke, lalu untuk grafik ininya, grafik variable saya klik, kita klik yang C2 ini. Itu langsung oke. Oke, jadi di sini tertera box plotnya, box plot dari waktu tempuh per menit. Oke, di sini diketahui bahwasannya Q1-nya 45, mediannya yaitu 46,5 alias itu Q2, lalu Q3-nya itu 48,75. Oke, jadi di sini sesuai ya sama yang di sini. Ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat bar plot. Bar chart. Oke, udah klik barnya. Kita klik yang values from a table, terus yang simple, klik OK. Untuk graph variablesnya, kita klik yang C2. Untuk categorical variable kita klik yang C1. Oke, langsung aja kita klik OK. Oke, di sini langsung tertera chart of chart of waktu tempuh dalam kurung menitnya. Oke, di sini kelihatan jelas ya dari pengiriman 1 sampai pengiriman 12. Ini udah jelas untuk menit-menitnya. Yaitu yang satu itu 45 menit, yang kedua itu 50 menit, yang ketiga itu 48 menit. Jadi semua ini udah tertera. Oke, sekian. Kita akan lanjut ke software yang terakhir yaitu Excel. Oke. Jadi di Excel sendiri ini nih bagaimana cara kita mencari karakteristik dari datanya, yaitu kita klik data, habis itu data analis, ini klik yang descriptive statistics, klik OK. Lalu buat input range nya kita hold dari sini sampai sini, kita drag. Lalu untuk output range nya ini kita bebas ya mau taruh mana, kalau saya mau taruh di sini. Lalu untuk summary statistiknya kita centang. Oke, kita klik OK. Oke, di sini langsung tertera jelas. Oke, di sini tertera jelas untuk mean ya yaitu 46,75, untuk median ya yaitu 46,5, mode-nya itu 45, standar deviasinya yaitu 2,6328. Lalu untuk sample variance-nya 6,931, kurtosisnya yaitu minus 0,15, skewness-nya yaitu 0,611, range 9, minimumnya 43, maksimumnya 52, sumnya 561, dan count-nya alias jumlah pengirimannya yaitu 12. Oke. Jadi kurang lebih begitu ya bagaimana mencari karakteristik dari data-data ini. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.